Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai, dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Halo sahabat, bersua lagi masih di sesi ulasan 34 tema bakat dalam talent mapping bersama saya Waratul Utami, praktisi talent mapping. Hari ini kita akan membahas bakat-bakat pada area striving talents, dua bakat sekaligus, yaitu bakat fokus, ya saya lihat di sini, bakat fokus dan bakat achiever, ya. Dua bakat ini yang akan kita ulas. Jadi teman-teman tetap stay tune. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal ulasan bakat-bakat yang lain di channel ini. Nah, kita langsung saja untuk mengulas bakat yang pertama, yaitu bakat fokus, ya. Sahabat dan teman-teman semua, core strength dari bakat fokus ini adalah memelihara target. Oleh karenanya, orang dengan bakat fokus ini, dia memiliki energi yang luar biasa yang mendorong dia untuk bisa fokus terarah agar dia bisa mencapai target tertentu, agar dia bisa menyelesaikan satu amanah tertentu. Nah, karena dia ini orangnya bisa memelihara target, dia bisa fokus pada satu target tertentu, pada satu pekerjaan tertentu. Nah, ini disebabkan karena dia memiliki kemampuan untuk menentukan arah, untuk bisa menentukan tujuan, bagaimana, kemana dia akan melangkah agar bisa mencapai target itu. Jadi dia mampu menentukan arah, dia mampu menjalaninya, ya. Dia mampu menjaga agar dia tetap berada di jalan tersebut, gitu ya. Jadi tidak kemudian dia tergoda untuk melakukan hal yang lain, tergoda untuk mencapai hal yang lain, ya. Dan akhirnya dia bisa mencapai target itu. Nah, tentu hal ini karena dia memiliki kemampuan juga untuk bisa memprioritaskan segala sesuatu yang ada pada lingkup kehidupannya. Nah, ini adalah orang yang memiliki bakat kuat fokus. Karena dia memiliki dedikasi yang tinggi untuk bisa mencapai target, dia memiliki kemampuan untuk bisa tidak mudah tergoda, tidak mudah teralih melakukan hal lain selain apa yang sudah ditargetkan, maka dia akan bisa mencapai target-target itu seperti apa yang sudah direncanakan dari awal. Nah, orang yang memiliki bakat fokus ini memang karena dia fokus pada satu target tertentu, satu goal tertentu, maka dia relatif single tasking, ya, kurang bisa multitasking. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ya sesuatu ini selesai dulu, kemudian kalau sudah selesai dia akan beralih kepada pekerjaan yang lain, seperti itu. Tidak bisa dalam satu waktu dia mengerjakan beberapa pekerjaan, beberapa target sekaligus. Itu akan mempersulit dia untuk bisa mencapai target-target. Akhirnya nanti malah akan terbengkalai seperti itu. Nah, dari tipe bakat kuat fokus ini, kalau dia berkombinasi dengan bakat kuat yang lain, akan memunculkan beberapa potensi kekuatan. Antara lain, yang pertama, potensi kekuatan producing, ya, dia mampu menghasilkan memproduksi barang, memproduksi sesuatu yang banyak, yang konsisten kualitasnya, ya, seperti itu, producing. Potensi kekuatan producing ini dimunculkan kalau bakat fokus itu berkombinasi dengan bakat restoratif dan ideation. Nah, bakat producing ini juga akan melahirkan tipe kekuatan producer. Yang kedua, potensi kekuatan yang muncul selain producing adalah scheduling, ya, bisa mengatur waktu, bisa merencanakan segala sesuatu dengan baik, ya. Ini muncul karena kombinasi bakat fokus dengan konsistensi dengan deliberatif, dan memunculkan bakat fokus dengan bakat disiplin dan strategik, jadi akhirnya dia bisa memiliki kemampuan untuk scheduling ini. Tipe kekuatan yang muncul dari scheduling ini adalah tipe kekuatan administrator. Yang ketiga, potensi kekuatan yang muncul adalah operating. Ini muncul dari kombinasi bakat fokus dengan bakat konsistensi dan deliberatif. Nah, tipe kekuatan yang dihasilkan dari potensi kekuatan producing ini adalah produser. Nah, itu beberapa
operating ya. Operating ini adalah operator ya, mohon maaf, operating tadi. Jadi ada potensi kekuatan producing, ada scheduling, ada operating gitu. Tipe kekuatannya ada produser, ada administrator, dan yang ketiga ada operator ya, itu tipe kekuatannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, pekerjaan apa, profesi apa yang tepat untuk mereka yang memiliki bakat kuat fokus ini? Ya, antara lain saya bisa menyebutkan yang pertama leader ya. Akan bagus sekali kalau seorang pemimpin memiliki bakat kuat fokus ini. Dia akan bisa mengarahkan setiap target goal ya, mengarahkan SDM yang ada di sana untuk terus berada on the track untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Leader, kemudian bagian produksi karena dia memiliki potensi kekuatan producing tadi ya, itu. Kemudian karena dia administrator juga ya, sekretaris pun bagus, dia bisa melakukan scheduling, menentukan rencana-rencana ke depan, jadwal-jadwal ke depan ini seperti apa agar tetap sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, itu untuk fokus. Selanjutnya kita menuju pada bakat kedua, yaitu bakat achiever. Kalau bakat fokus tadi core strength-nya adalah memelihara target, bakat achiever ini core strength-nya adalah meraih banyak pencapaian. Ya, memang orang yang memiliki bakat kuat achiever ini memiliki energi yang luar biasa besar yang mendorong dia untuk bisa melakukan untuk bisa mencapai banyak hal, untuk bisa bekerja keras, sesegera mungkin bisa melakukan mencapai sesuatu untuk kemudian beralih mencapai sesuatu yang lain terus ya. Jadi kepuasannya adalah kalau dia bisa melakukan banyak pekerjaan, dia bisa menyelesaikan banyak goal, dia bisa mencapai banyak target. Nah, seberapa produktif dia, semakin produktif maka semakin dia akan puas, semakin dia akan bahagia. Itu adalah kepuasan, kebahagiaan dari orang yang memiliki bakat kuat achiever. Memang staminanya luar biasa besar, stamina atau energinya luar biasa tinggi ya. Oleh karenanya dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa mencapai banyak hal. Seperti itu bakat kuat achiever. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kalau berkombinasi dengan bakat kuat yang lain akan membentuk potensi kekuatan apa? Antara lain ada producing. Producing ini fokus ditambah dengan achiever ditambah dengan konsistensi. Kemudian yang kedua ada building, itu kalau achiever achiever berkombinasi dengan bakat konsistensi dan disiplin. Kemudian yang ketiga ada assembling ya, itu kalau achiever berkombinasi dengan bakat konsistensi dan juga disiplin, sama ya. Kemudian yang keempat, kalau potensi kekuatannya adalah installing, itu kalau bakat kuatnya berkombinasi antara achiever dengan fokus dan juga dengan responsibility. Nah, itu potensi kekuatan yang sekiranya bisa muncul dari bakat kuat achiever ini. Nah, tipe kekuatannya yang bisa muncul antara lain ada producingnya, itu berarti produser, kemudian ada distributor ya, kemudian ada explorer juga, karena kalau fokus berkombinasi dengan analytical dan juga input menjadi researching ya, meneliti. Ada juga kalau achiever ya, achiever berkombinasi dengan analitik dan juga input tadi membentuk researching. Tapi kalau achiever berkombinasi dengan bakat arranger, berkombinasi dengan bakat konsistensi lagi, maka membentuk potensi kekuatan distributing. Tipe kekuatannya distributor. Kalau yang researching tadi, tipe kekuatannya adalah explorer. Nah, itu potensi kekuatan, kombinasi bakat dan juga tipe potensi kekuatan yang sekiranya bisa muncul dari bakat achiever. Nah, sekarang pekerjaan apa, profesi apa yang tepat ya? Achiever kan melakukan banyak hal dalam sekali waktu. Dia ingin mencapai semakin banyak yang dilakukan, semakin dia happy gitu ya. Jadi seller, kemudian sales ya, ini akan senang sekali kalau akan bagus sekali kalau memiliki bakat kuat achiever ini gitu. Relawan pun demikian, orang-orang yang bekerja di bidang sosial, misalnya di bencana itu ya. Jadi dia akan bagus sekali pekerjaannya kalau memiliki bakat achiever ini. Jadi dia bisa menolong di satu tempat, kemudian dia akan segera berpindah ke tempat yang lain, sehingga akan banyak yang akhirnya bisa dia tolong, yang bisa dia lakukan gitu.
Sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau ternyata bakat fokus kita lemah, bakat achiever kita lemah, ya. Beberapa yang kita bisa lakukan, teman-teman. Yang pertama adalah kita bersinergi. Sinergi dengan teman yang lain yang memiliki bakat kuat, achiever atau bakat kuat fokus kalau kita fokusnya yang lemah. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan bakat kuat kita yang lain untuk membantu. Contoh responsibility. Kalau kita punya responsibility, meskipun fokus kita itu lemah, ya, akan ada dorongan kita untuk bisa mencapai target dengan adanya responsibility ini. Kita merasa diamanai, kita merasa punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik meskipun fokus kita lemah. Ya, jadi kita bisa menggunakan bakat-bakat kuat yang lain untuk kita tetap bisa mencapai apa yang seharusnya kita capai. Gitu. Hanya yang perlu diperhatikan mungkin adalah tenggat waktu. Jadi teman-teman perlu perhatikan tenggat waktu kalau sekiranya achiever dan juga fokusnya kita lemah. Selama kita bisa melakukan pekerjaan itu selesai, ya, tidak sampai pada batas waktunya, artinya tidak melebihi batas waktunya, maka tidak menjadi masalah, ya. Toh tidak cepat-cepatan juga kita, gitu. Jadi perhatikan selalu tenggat waktu, kita bisa bekerja sesuai dengan ritme kita masing-masing. Yang intinya adalah kita bisa menyelesaikannya pada batas waktu yang sudah ditentukan, gitu. Nah, sekarang persamaan antara fokus dan juga achiever. Kesamaannya adalah orangnya sama-sama tekun mencapai target, ya, sama-sama tekun mencapai target. Jadi kalau sudah ada goal, maka dia akan bekerja luar biasa agar bisa mencapai target. Yang membedakan adalah kalau yang fokus tadi satu target, satu pekerjaan, ya. Nah, kalau yang achiever ini, ya, dia beberapa pekerjaan, ya. Dia inginnya semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan, maka dia semakin puas, gitu. Nah, bisa multitasking. Kalau yang fokus ini memang single tasking, ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk ulasan bakat dari area striving talents, bakat fokus dan juga bakat achiever hari ini. Kita akan bersua dengan ulasan-ulasan bakat yang lain selanjutnya pada pertemuan seterusnya masih di channel Rumah Kita Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.